Pertanyaannya, bagaimana satu bangsa, bukan cuma Iran, misalnya kita juga di Indonesia atau bangsa-bangsa yang lainnya, itu bisa memiliki kemandirian yang sama. Iran mengatakan bahwa nuklirnya itu baru dipakai untuk semua kebutuhan selain perang, hanya untuk kebutuhan damai, nggak dibikin senjata nuklir, tapi dipakai untuk pengobatan, misalnya untuk mengobati kanker atau yang lainnya, untuk energi. Gitu. Mereka punya minyak dan gas yang besar, tapi ya mengembangkan sumber energi dari nuklir. Listriknya misalnya bisa pakai nuklir. Bagaimana supaya kita juga bisa mandiri? Bukan cuma dalam persenjataan, itu kan pertahanan, tapi untuk pengembangan bangsa, untuk pengembangan umat juga. Dalam hal kedokteran, bagaimana kita bisa memproduksi alat-alat kesehatan sendiri, enggak impor. Bagaimana kita bisa memproduksi obat-obat sendiri. Kemudian dalam keperluan kita yang primer sehari-hari untuk makan. Kita orang Indonesia makan nasi. Katanya beras mah kita sudah swasembada ya. Sudah mencukupi lah. Yang kita tanam di bumi kita itu bisa mencukupi makan kita. Jadi kalau kita nggak impor juga nggak apa-apa. Tapi misalnya yang lain-lain, tepung, gitu. Kita kan nggak nanam gandum ya. Nggak punya terigu. Bisanya makannya tapioka atau maizena kayak gitu. Tapi jagungnya juga apakah mencukupi? Apakah sudah swasembada jagung? Kemudian misalnya untuk kebutuhan pakaian kita, tekstil. Kamu pakai gamis, pakai kerudung, gitu. Apakah kainnya itu sudah produksi kita? Nah, teruslah kita bisa memperbanyak contoh-contohnya. Kamu perempuan pada pakai skincare. Untuk keperluan bedaknya saja tuh nggak satu macam bedak. Ada dasarannya, ada tengah, ada akhir kayak begitu. Untuk mata dan alis itu ada berapa macam pula gitu kan. Untuk di bibir juga nggak sekedar yang merah atau warna apa gitu. Tapi ada, itu dia 10 lapis katanya. Banyak kebutuhan kita sehari-hari, mulai dari tadi senjata, pengobatan, sampai kebutuhan kita sehari-hari, yang primer sampai yang sekunder, sampai yang misalnya hanya memenuhi sensasi penasaran atau puas aja gitu kan. Kemudian mungkin juga suka pakai kutek gitu kan, atau kalau sekarang kamu pakai jilbab nggak kelihatan warna rambutnya apa. Kalau dibuka jilbabnya mungkin ada yang warnanya merah, biru atau apa gitu ya. Iya. Nah, sebagai orang Islam kan yang pertama kita perlu wudhu ya. Nggak boleh menutupi air wudhu. Kemudian yang kedua ya, sebagai manusia kita nggak mau pakai kosmetik itu jadi justru berbahaya ke kulit, ke diri kita. Berarti harus aman. Berarti kan teknologi ini supaya bisa mandiri butuh mulai dari penelitian, gitu kan. Bahan baku yang aman tuh apa? Yang mahal, skincare yang mahal katanya bahan bakunya itu dari salmon atau apa? Dari liurnya walet. Kan mahal tuh. Iya. Iler. Iya. Yang premium mungkin seperti itu. Kalau pakai dari bahannya babi-babi kan kamu nggak mau kan? Haram kayak gitu. Atau ya di sintetis yang justru berbahaya ke kulit seperti itu. Berarti sebuah bangsa yang ingin bisa mandiri dalam urusan sains dan teknologinya, supaya dia bisa bikin alat-alat, bisa menghasilkan produk-produk yang dia butuhkan untuk keamanan dirinya, untuk kenyamanan, untuk pemuasan dirinya itu, dia butuh banyak ilmu pengetahuan, butuh penelitian. Sudah benar, misalnya di UIN ini ada fakultas sains selain fakultas dakwah. Karena kita nggak cukup cuma belajar dakwah, ayat-ayat Quran, hadis seperti apa, yang ilmunya itu sebenarnya sudah banyak banget gitu kan, yang nggak cukup kita seumur hidup belajar itu semua. Tapi di UIN ini juga harus ada memang yang belajar kimia, belajar fisika, biologi, mereka bisa meneliti seperti itu.